Halo Sob Mau Tahu, kita akan belajar banyak ilmu pengetahuan dan fakta-fakta dari berbagai belahan dunia. Jangan lupa subscribe dan like ya. Apa kalian tahu sob ada sejarah tentang pemberontakan Samin, perlawanan tersembunyi di tanah Jawa? Pada akhir abad ke-19, di tengah dominasi kolonial Belanda di Jawa, muncul sebuah gerakan perlawanan yang unik dan damai. Gerakan ini dikenal sebagai Saminisme, dipimpin oleh seorang petani sederhana bernama Samin Surosentiko. Lahir di Blora, Jawa Tengah, pada tahun 1859, Samin Surosentiko, nama asli Raden Kohar, adalah seorang pemikir dan pemimpin harismatik yang menentang kolonialisme melalui cara-cara yang tidak biasa. Ajaran Samin Surosentiko menolak eksploitasi kolonial dan sistem feodal Jawa yang menindas rakyat kecil. Alih-alih menggunakan kekerasan, Samin mengajarkan perlawanan pasif dan non-kooperatif kepada para pengikutnya. Beberapa ajarannya meliputi 1. Menolak membayar pajak. Para pengikut Samin menolak membayar pajak kepada pemerintah kolonial dan feodal setempat. Mereka percaya bahwa pajak adalah bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap petani kecil. 2. Menolak kerja paksa. Mereka menolak ikut kerja paksa yang dikenakan oleh pemerintah kolonial. 3. Tidak berpakaian khas kolonial. Para pengikut Samin sering mengenakan pakaian tradisional Jawa dan menolak memakai pakaian ala Barat sebagai bentuk perlawanan budaya. 4. Ajaran kesederhanaan dan kejujuran. Saminisme menekankan nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, dan hidup dalam harmoni dengan alam. Perlawanan damai. Perlawanan yang dilakukan oleh para pengikut Samin tidak menggunakan senjata atau kekerasan. Mereka lebih memilih cara-cara damai seperti menghindari pertemuan dengan pejabat kolonial, tidak menghadiri upacara-upacara resmi, dan tidak mau tunduk pada aturan yang dianggap tidak adil. Meskipun demikian, pemerintah kolonial Belanda menganggap gerakan Samin sebagai ancaman. Pada tahun 1907, Samin Surosentiko ditangkap dan diasingkan ke Padang, Sumatera Barat, bersama dengan beberapa pengikut setianya. Namun, ajaran Samin tetap hidup dan menyebar di kalangan petani Jawa. Dampak dan warisan. Pemberontakan Samin menunjukkan bahwa perlawanan terhadap penindasan tidak selalu harus dilakukan dengan kekerasan. Gerakan ini menginspirasi banyak orang untuk mempertahankan hak-hak mereka dengan cara damai. Ajaran Saminisme terus diwariskan dari generasi ke generasi dan tetap dikenang sebagai salah satu bentuk perlawanan rakyat kecil terhadap penjajahan dan ketidakadilan. Gerakan Samin mengajarkan pentingnya kejujuran, kesederhanaan, dan solidaritas dalam menghadapi kekuatan yang lebih besar. Meskipun Samin Surosentiko telah tiada, semangat dan ajarannya tetap hidup dalam hati masyarakat Jawa yang menghargai warisan budaya dan perjuangan nenek moyang mereka. Cerita tentang pemberontakan Samin ini menggambarkan bagaimana perlawanan terhadap ketidakadilan bisa dilakukan dengan cara damai dan penuh integritas. Peristiwa ini menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan rakyat Indonesia yang jarang diketahui banyak orang.